Shalom, selamat bertemu, selamat pagi. Kita bersyukur pada Tuhan berada dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus pada hari ini, Jumat tanggal 10 April 2020. Bacaan Alkitab yang akan kita renungkan terdapat di dalam Matius pasal 27 ayat 27 sampai 44. Saya mengharapkan keluarga sudah membaca bagian Alkitab ini. Dan saya mengajak kita untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan yang berjudul atau bertema setia sampai akhir. Hari ini Jumat, kita peringati sebagai hari penyaliban Tuhan Yesus atau dengan sebutan yang populer Jumat Agung. Mengapa disebut Jumat Agung? Karena pada hari itu Tuhan Yesus disalib mati dan dikuburkan, tapi pada hari ketiga ia bangkit. Jadi Jumat Agung adalah peringatan atau perayaan yang dilakukan oleh umat Kristen untuk mengingat kematian Yesus Kristus di kayu salib di Bukit Golgota untuk menebus dosa umat manusia. Ia mati di salib dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Jadi hari kebangkitannya itu disebut hari Paskah. Kapan hari Paskah itu? Yaitu pada hari Minggu. Jadi hari Minggu kita peringati atau rayakan sebagai hari kemenangan Kristus karena ia bangkit dari antara orang mati. Karena hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus, mari kita kembali kepada firman Tuhan yang telah kita baca atau yang menjadi landasan pemberitaan firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika Yudas Iskariot membawa sekelompok orang yang disuruh oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, tua-tua bangsa Yahudi, lalu menyuruh Yesus kepada mereka untuk dibunuh. Orang-orang itu segera membawa Yesus kepada imam besar, yaitu Kayafas, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Setelah Yesus diadili di situ, maka mulailah mereka menyesah dia, meludahi mukanya dan meninjunya. Mereka mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawa dia dan menyerahnya kepada Pilatus, wali negeri. Pilatus memeriksanya, tetapi tidak mendapat kesalahan pada Yesus. Telah menjadi kebiasaan wali negeri untuk membebaskan satu orang, hukuman tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu, ada di penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki.
Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Maka mereka berkata, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat kepada Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka semakin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat usahanya akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusanmu." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditumpahkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesah, lalu diserahkannya untuk dibunuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalib, maka serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Mereka memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Maka mulailah mereka mengolok-olok Yesus. Kita melihat apa olok-olok mereka kepada Yesus. Pertama, mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Jubah sebagai seorang raja. Yang kedua, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya sebagai mahkota seorang raja. Dan yang ketiga, mereka memberi sebatang buluh di tangannya sebagai tongkat kerajaan. Lalu mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Kata mereka, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Semuanya itu mereka lakukan untuk menghina Yesus. Dan apa yang mereka lakukan selanjutnya? Mereka meludahinya dan mengambil bulu yang ada di tangannya dan mereka memukul kepalanya. Saudara bisa bayangkan bagaimana yang mereka lakukan terhadap Yesus. Dan yang terakhir, sesudah mereka mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah yang mereka pasang kepadanya, lalu kembali mengenakan pakaiannya kepadanya. Tetapi mereka tidak menanggalkan mahkota duri yang dipasang di atas kepala Yesus. Setelah puas, para serdadu wali negeri itu mengolok-olok Yesus. Mereka membawa Yesus keluar untuk
disalib. Ketika mereka sedang berjalan keluar, mereka bertemu dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Di sana mereka menanggalkan jubahnya dan mereka menyalibkan dia. Saudara-saudara, proses penyalipannya tidak dijelaskan secara rinci dalam bacaan kita. Tetapi jika kita membayangkan, kita akan merasakan dan melihat bagaimana dia menerima perlakuan penyalipan itu. Tubuhnya mereka baringkan di atas salib, lalu tangan kanannya dipaku, kemudian tangan kirinya dipaku di atas kayu salib itu. Tentu ia merintih dengan kesakitan. Dan kemudian kedua kakinya disusun atau telapak kakinya disusun, lalu dipaku sekaligus dengan paku yang panjang. Ngeri, sakit luar biasa. Ketika mereka memaku tangan dan kakinya, lalu mereka memasang tulisan di atas kepalanya, alasan mengapa ia dihukum. Tulisan itu berbunyi, "Inilah Yesus Raja orang Yahudi." Setelah itu, mereka mendirikan salib itu tegak lurus ke angkasa. Di atas kayu salib itu, tubuh Yesus tergantung. Itulah penderitaan yang luar biasa. Itulah kesakitan perih yang ditanggung oleh Yesus. Karena kedua tangannya terpaku dan kedua kakinya juga terpaku, lalu menahan berat badannya. Dan para serdadu duduk di bawah salib itu untuk mengundi jubahnya. Di atas salib itu Yesus memandang ke bawah. Di sana berdiri para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua, para serdadu, pasukan wali negeri yang menyalibkan dia. Sedang para murid yang setia mengikuti dia berdiri jauh-jauh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dia tidak memberontak. Dia menerima dan menjalani semuanya, taat kepada Bapanya untuk menjadi anak domba yang siap dikorbankan untuk dosa dunia. Orang yang lewat di sana, yang melihat dia tergantung, mereka menghujat dia. Demikian juga para imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Tetapi dia tidak menjawab, dia tidak melawan, dia tidak menggunakan kekuasaannya, walaupun dia punya kemampuan untuk itu. Dia tidak menggunakannya. Saudara-saudara, kalaupun Yesus menggunakan kekuatannya, kuasanya, dia hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak dapat menyelamatkan orang lain. Dan itu bukan rancangan yang Allah taruh di atas tanggung jawab Yesus. Allah telah memilih anaknya untuk mengerjakan rencananya, untuk menyelamatkan manusia, dan itu telah dikerjakan oleh Yesus dengan sempurna. Jadi kematian Yesus sebagai anak domba Allah hanya sekali
untuk selama-lamanya terhadap dosa manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kita mengerti kematian Yesus? Untuk apa dia harus mati dengan tidak menggunakan kekuasaannya? Mari kita menerima kematian Yesus dan percaya bahwa dia mati untuk kita. Dia mati untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Dia mati untuk semua manusia. Namun kematiannya hanya berguna bagi setiap orang yang menerima dan percaya kepadanya. Saudara percaya? Tetaplah bertahan dalam kepercayaan. Atau saudara tidak percaya? Kesempatan ini mengingatkan saudara untuk menerima Yesus dan percaya kepada Yesus, sehingga dosa saudara diampuninya dan saudara mendapat keselamatan di dalam kematian Yesus Kristus. Mari kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang taat dan setia terhadap rancangan Allah untuk menebus dosa-dosa manusia, termasuk dosa kita. Selamat Hari Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh.